Halo semuanya, apa kabar kalian? Kali ini kelompok 3 tampil di layar laptop dan HP kalian. Kali ini saya ingin memperkenalkan nih tim dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Nur Azahra, yang kedua ada Dwi Nur Sumaryati, yang ketiga ada Irene Fidela Fontor Padang, yang keempat ada Tiara Aleida Azahra, yang kelima ada Eka Nur Maulida. Langsung nonton ya, selamat menonton, check it out! Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Dan menurut WHO pada tahun 2001, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung di mana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu. Oleh karena itu, rumah sehat adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, peristirahatan, sekaligus sarana pembinaan keluarga, peningkatan hidup sehat jasmani, mental, dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat hidup sehat dan bekerja secara produktif. Kriteria rumah sehat itu menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 meliputi yang pertama, bahan bangunan, yang kedua, komponen dan penataan ruangan, yang ketiga, pencahayaan, yang keempat, kualitas udara, yang kelima, ventilasi, yang keenam, faktor penyakit, yang ketujuh, penyediaan air, yang kedelapan, sarana penyimpanan makanan, yang kesembilan, pembuangan limbah, dan yang ke-10 kepadatan hunian. Nah teman-teman, bagaimana kondisi rumah sehat di Indonesia ini? Kondisi rumah sehat di Indonesia saat ini mencapai 68,69%. Dengan pencapaian rumah sehat tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB sebesar 98,99%. Dan rumah sehat terendah terdapat di Sulawesi Tenggara sebesar 18,35%. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi rumah sehat seseorang, diantaranya adalah pendapatan keluarga, pengetahuan, ketersediaan lahan, dan kelembapan. Kebijakan pemerintah mengenai rumah sehat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829 Tahun 1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Pertama, yang dimaksud dengan persyaratan kesehatan perumahan adalah untuk melindungi keluarga dari dampak lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat. Yang kedua, persyaratan kesehatan meliputi yang pertama, lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan, getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit, dan penghijauan. Yang kedua, rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan. Yang ketiga, pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan kesehatan perumahan menjadi tanggung jawab, yaitu yang pertama, pengembang atau penyelenggara pembangunan untuk perumahan, yang kedua, pemilik atau penghuni rumah tinggal, dan keempat, persyaratan kesehatan perumahan berlaku juga terhadap rumah susun atau kondominium, rumah tokoh, dan rumah kantor pada zona permukiman. Nah teman-teman, pola hidup sehat dapat dilakukan di rumah loh. Yang pertama nih, menyempatkan berolahraga dan aktivitas fisik. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, minum air putih yang cukup. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kelima, makan makanan yang bergizi. Yuk teman-teman, bareng-bareng hidup sehat. Sekian dari video kami ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. And see you. Thanks for watching ya. Dadah.